lawan debat saya yang pernah membuat Aku kepeluk dulu Bang Juma. lawan debat saya yang pernah membuat air mata saya berkaca-kaca itu beliau. Kenapa? Saya pernah jahat sama Bu Darni, lisan saya pernah kurang ajar sama beliau. Jadi saya datang sini tujuannya mau meminta maaf secara langsung. Mau minta maaf secara langsung, saya pernah nyakitin hati beliau. Tapi aku nggak tahu abang lu kesini kan. Enggak, udah direncanakan pun. Saya pernah nyakitin hati beliau. Biar cemburu dulu si Nora, aku peluk Bang Juma. Pernah nyakitin beliau, pernah mulut saya jahat sama beliau. Saya datang untuk minta maaf langsung pada beliau. Maaf ya. Datang kalau Bang Juma datang. Masya Allah. Panjang umur ya Bu. Iya. Sehat selalu. Iya, Bang Usahanya Juma juga. sukses. Iya, Bang Juma. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Tapi anakku udah pergi. Oh iya. Ibu sendiri. Iya. Udah pergi ke Morowali. Kemarin lihat nggak pawai di Medan? Di sini sih tonton. Aku tahu-tahu sih Bang Juma giting selalu live Bang Juma giting awal. Ibu ngapa nggak mau naik lagi di koma aku? Apa? Nanti aku salah ucap teman-teman Kristen marah. Karena aku Iya, kan nggak sehebat Bang Juma. Mana ada? Maunya Bang Juma ini lawannya Pak Bobo, Christian Green. Aku ini kan kadang-kadang Enggak, Bu Darni juga begitu. hanya nyali ku aja yang buat ke atas Asik. untuk bela agamaku. Kan gitu. Oh berarti tempat Bu Darni ini dalam kota ternyata ya? Iya, ini lah kota mencoba. Kalau sana beras lagi kita mau. Kupikir jauh tadinya. Kabupaten. Makanya kan aku sana air diam-diam deh bawa ke sini bentar. Kemarin. Kawan-kawanku ini semua juga dilihat dong kita debat teman-teman kita Islam. Kemarin kan ini San. Kemarin kan memang kita udah rencana kan ya. Kemarin. Terlalu lama juga Bang Juma di sini ya. Mulai kemarin itu Seminggu dah. seminggu tinggal di rumah siapa? Rumahmu di sini. Ya orang Medan. Orang Medan. Keluarga aku banyak di sini. Iya, orang tua orang lain. Orang tuanya masih di sini, adik-adik. Aku nggak tahu aku rumahnya loh Bang Juma. Janganlah kalau itu bahaya. Tapi kalau Batak aku tahu. Sih ke rumahnya. Nah, tengoklah teman-teman, kami berdebat di dunia online, tapi di dunia nyata kami saudara. Hei, walaupun maki-makian. Enggak loh, cuma sekali loh. Tapi Bu Darni pernah nangis. Aku juga. Dia ngechat aku. Aku orangnya nggak pendendam. Waktu itu aku minta maaf kan. Iya. Aku juga nangis waktu itu keluar. Aku orangnya nggak pendendam loh. Enggak Enggak lah. bisa aku. Kelihatan dari muka. Ibaratnya sekarang kita ribut, nanti aku udah hilang. Apalagi datang ke hadapanku, baik-baikan kembali gitu. Oh, kayak lagi. Tapi mukanya beliau muka-muka muslim ya. Iya. Masa ya? Serius. Gak ada muka-muka Bataknya, nggak ada. Kadang nggak makan tadi. Oh iya betul. Babi nggak makan, anjing nggak makan, segala ikan yang nggak bersisik. Betul betul. Ikan mas berarti nggak makan. Boleh, ikan mas kan ada sisiknya. Pentasan mukanya kayak bercahaya. Baru apa? Ikan lele nggak boleh. Udang nggak boleh. Orangnya masih muda loh. Cantik lagi ya. Berapa lama sih ngebareng Bu Darni? 20 tahun. Kuat-kuat megang imannya kan. Kalau tidak kuat itu jatuh. Boleh, nggak bisa bang. Udah lama. Banyak sih yang bodas sana sini. Dia cantik soalnya cantik ya, bodinya bagus. Bodinya bagus. Jangan lupa kemau. Bodinya bagus. Usahanya ada, besar usahanya Masya Allah. Iya. Kayak Tapi aku nggak mau bang mau untuk demi anakku. Macet juga sekarang. Aku juga mau pulang aja ke Jentang. Iya Bu. Oke. Kita saudara ya Bu ya. Jangan ada dendam. Ya, karena kita Masya Allah. Jadi Bu Darni mau pesan baju tuh nggak? Kemarin kita mau pesan baju. Sorry, nggak mau apa-apa. Dan kalinya pamit Bu. Sehat terus. Hati-hati ya. Jadi Sehat mau kemana terus. ini bang? Pulang ke rumah. Langsung balik. Oke lah. Hati-hati ya. Iya Ibu. Iya, alhamdulillah. Berarti sehatnya kaki Aman kan? Sehat. Yang di TV itu, yang di apa? Ini. Tempat astaga itu katanya bengkak. Tak ada Enggaknya. fitnah itu. Ayo Bu, sehat terus Bu ya. Ya, ya. Jaga diri baik-baik. Panjang umur.
Sehat terus. Ternyata Bang Juma juga baik ya. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Nggak cemburu nanti Mbak De. Enggak ada hubungannya. Kapan sama Mbak De? Jadinya pestanya. Undang aku. Iya, nanti kita kesini lagi. Kalau tidak bulan puasa kami mau ajak makan di luar. Iya Bang Juma, ya. Ya, nanti kalau ke Medan lagi. Terus nanti Kalau bisa sering-sering kan enggak datang. makan babi, Enggak lah. enggak makan anjing. Enggak. Nanti kalau aku datang mau makan di rumah. Segala ikan yang tidak bersisi enggak ada. Nanti aku makan di sini boleh kan? Bisa. Siapa yang masak? Darah kalau ayam dipotong, dibuang, ditanam. Siapa yang masak kalau aku datang sini? Kalau yang masak apanya? Kalau Bang Juma kesini siapa Kesini yang masak? aku mau makan sama Bu Boleh itu kalau Darni. memang mau apa itu teman-temanku banyak muslim. Oh iya iya. Iya iya iya. Aku mau Bu Darni yang masak. Aku bolehin. Iya boleh, kan tidak makan yang haram. Iya. Ya udah. Bisa. Masak ayam kita ya. Iya 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 iya. Masak ayam Tapi dia itu. terus pulang. Kan bisa ntar lagi. Mau buka puasa. Puasa. Oke ya Bu Dani, makasih ya. Jadi pulang ke Makassar Bang. Nanti hari Sabtu mungkin atau hari Oh Jumat. iya. Aku sayang Bu Darni. Berarti anakku dekat sama Bang Juma lah di sana. Iya, iya. Morowali. Oh iya iya. Oh iya betul. Iya, kerja dia di sana. Oke, Bu, makasih ya. Oke lah. Mari. Selamat jalan Bang Ya. Juma. Makasih Dadah. saudariku yang baik. Bu. Mari. Nah, ini kupikir mau kemana orang ini? Mau muter-muter kemana? Anak bocah ini kurang ajar. Gila, kupikir mau ngapain? Aku kaget. Aku betul-betul kaget klakson. Aduh. Aku pikir mau kemana ya Allah ya Ram. Ya Allah. Kupikir siapanya ini orang. Ih, jahat kali kau. Jahat teman-teman. Aku dikerjain, kupikir mau Berapa orang kemana yang gitu. Banyak pula yang nonton ini 1,3. Luar bagus ya, aku bilang kan abang nggak live, coba live abang. Oh iya, gila ya. Aku sempat mikir kan, ini jangan dulu kita konsentrasi aja ngobrol dulu tentang proyek kita. Jangan live itu katanya tadi pagi. Jangan live dulu hari ini karena kita mau konsentrasi membicarakan tentang banyak hal kan sama ayah, aku bilang gitu. Oke. Loh kok tiba-tiba sore pas pulang dari kantor MUI Majelis Ulama Indonesia abang nggak live kata dia. Untuk apa? Nggak apa-apa biar kita nggak suntuk sambil nunggu waktu buka dari MUI. Tadi kan lama ngobrol di MUI sama ketua MUI segala macam lah, banyak hal yang kita bicarakan kan. Ya udah live laku juga kangen sama netizen ya kan ya, jadi live laku aku ngikutin aja ngobrol singgah dia kan, ngapain di sini? Ada urusan dusun. Terus Abang nggak kenal tadi pas aku enggak tahu Bu Dani karena itu. aku kenal. Oh. Nggak kenal. Nggak ada kepikiran sedikit pun karena dalam benakku itu beliau itu jauh dari kota. Ya. Ini memang jauh. Ya lumayan lah 45 menit. Alamak dekat. Iya. Alamak, kaget kali pun. Tiba-tiba kan, aku kan cuek aja lah. Saat turun, entah mau ngapain kan, aku nggak ngerti gitu. Tiba-tiba aku tengok ke kiri. Ada bener nih kayaknya ini. Beneran, ya Allah, orangnya baik loh kawan-kawan, bener nih. Orangnya baik. Kenapa saya katakan baik? Bukan berarti saya menyanjung beliau, enggak. Memang tampilan orang itu kita lihat dari aura dari dalamnya itu baik, benar nih. Terlepas kita beda akidah kan. Aku pun kaget. Jadi dia melampiaskan rasa rindunya yang sudah Dulu kan. iya. Bedan itu baik. Walaupun dia pernah dibikin nangis sama abang. Ya aku juga nyesalnya aku dulu waktu itu orang ini baik kok aku bahasanya terlalu berlebihan kali sama dia. Tapi sama dia pun maki aku kan. Iya juga. Satu sama Tapi lah. maksudnya tidak ada dendam gitu ya kan. Selesai debat kembali lagi aman. Iya. Jadi aku boleh deh ini seru nih kayak ketemu baru Bu Dani bilang aku ngefans sekali sama Bang Juma, pesankan aku baju lah yang ada buka ya kan ini baju itu kan yang ada Bang Jumanya. Oh baik dia orang. Baik. Jadi aku kasih ketemu dia nih mereka. Lu kerjain aku ternyata teman-teman. Kita dikerjain. Apa itu namanya tuh? Prank, kena Oh, prank. di prank.
Oh iya iya, pantasan dia nggak mau menghadiri acara buka bersama aliansi ormas. Tanya jangan, karena kita ada mau balik buka di rumah. Tahu-taunya mau ke Budarni. Cuma nggak puasa tadi kan? Pasti aku masuk, entah kita makan atau apa. Soalnya makanan haram di tempatnya nggak ada. Dia nggak makan babi, dia nggak makan hal-hal yang diharamkan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau sama dia ikan kan nggak apa-apa kan, dari disembeli itu kan ya. Kecuali ayam yang dipotong sama beliau, ya nggak boleh kita makan kalau selain daripada nama Allah, kecuali ayam Muslim atau Islam gitu. Heboh ya ketemu Budarni ya. Sayangnya nggak live di YouTube. Ya momen yang ini. Asli apa nggak tahu kan, ceritanya udah kan. Maksudku kan biasa dia ini ngomong rumahnya kan depan ada bannya, maksudnya nggak curiga gitu? Enggak. Kok sih ngeri toko apa tempat ban? Sedangkan di dalam orang Bang Juma Islam tiada Tuhan selain Allah, kan gitu. Kalian hanya punya Allah, kan gitu. Yeah. Ini kepada Tuhannya lah mereka melihat. Berarti ini kepada Tuhannya lah. Berarti kami dong ini, kami akan melihat Tuhan kami. Memang jelas Tuhan Yesus lah yang akan kami lihat kelak akan datang. Haleluya. Gitu, Allahu Bang Juma. Akbar, Masya Coba Allah. terangkan Bang Juma ini. Iya. Dan tunggu dulu satu lagi Bang Juma. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nantikan, katanya. Dengar ya Bang Juma. Sesuai lah ini dengan surat Al-Qiyamah ayat 23 tadi. Di dalam buku Yesaya, ini kitab orang Yahudi ini ya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kelak begitu kami akan bersorak-sorak Bang Juma, melihat Yesus kami, Tuhan kami. Kalau orang Bang Juma, siapa nanti kalian lihat itu, Tuhan yang kalian lihat itu? Kan sesuai dengan surat Al-Qiyamah ayat 23 ini Bang Juma. Ternyata mau kalian tengoknya katanya Tuhan kalian. Silakan. Oke. Jadi yang pertama yang harus dipahami dulu, Islam itu agama tauhid. Islam agama tauhid artinya Islam itu adalah agama yang mengakui Tuhan itu satu. Mau dia Tuhannya, Tuhanmu, Tuhan mereka, Tuhan kami. Yang pada artinya, pada intinya Tuhan itu satu. Al-Quran kemudian menyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Maka sembahlah aku. Jadi ketika kemudian Tuhan datang menyatakan kepada dirinya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Daud, Allah kemudian mengatakan kepada Tuhannya. Tuhan itu ada berapa? Ada satu, ila rabbiha nazirah. Tidak ada Tuhan lain. Cuman satu Tuhan. Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Abraham adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Tuhannya Yesus malah juga adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan selain pada Tuhan. Dialah Tuhan yang satu-satunya, absolut tunggal, tidak serupa dengan apapun. Cuman cara kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada para utusan itu berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau Anda melihat di dalam Keluaran 7, nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan bagi Fir'aun. Jadi Tuhan menyatakan dirinya mengutus Nabi Musa sebagai Tuhan. Tapi yang disebut Tuhan sesungguhnya itu adalah Dia yang mengutus, yang menciptakan. Tuhan itu cuma satu. Itulah makanya Tuhan itu harus dinisbahkan kepada hakikat yang maha suci supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk.
Yesaya 5 nomor 16. Dialah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu juga dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika ada orang yang bertanya atau saya berbicara kepada bawahan saya, membahas tentang anak saya. Bagaimana keadaan anaknya Bang Suma? Anak saya yang pertama gini. Ya mudah-mudahanlah bapaknya bisa diberi umur yang panjang. Itu berarti merujuk kepada saya. Mudah-mudahan bapaknya bisa menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Artinya merujuk kepada saya, tapi saya yang ngomong. Tergantung konteks. Jadi ketika kemudian dikatakan ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya, ini berbicara kepada orang-orang mukmin. Wujuhu yauma izin nadhirah. Orang-orang mukmin itu Tuhannya siapa? Ya saya, Allah, yang sedang berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Bu Darni. Jadi pemahaman Al-Quran itu harus digali menggunakan Quran. Tidak bisa kita pahami Al-Quran itu dengan menggunakan pemahaman bahasa kita, bahasa Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Dan selama ini kan semenjak aku ikut berdiskusi di dalam perapologetan, selalunya kalian katakan Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu adalah zat, kan seperti itu. Kalau kami di kekristenan, banyak ayat yang mendukung, yang mengatakan Yesus akan datang. Yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Lalu dikatakan juga ternyata di dalam Yesaya 25 ayat 9 tadi, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Berarti benarlah kami ini. Ada janjinya, pilkada aja, pemilihan presiden, ada janji-janjinya. Ini ternyata Tuhan kami menjanjikan dia akan datang untuk mendatangi kami umat-umat Kristen yang setia kepadanya. Terus kenapa di dalam keislaman apa janjinya bahwasanya dia menciptakan manusia ini? Apakah akan datang kembali untuk melihat manusia ciptaannya ini? Seperti ayat yang tertulis di dalam kekristenan, ini banyak data. Tadi sudah saya baca 1 Tesalonika 4, Wahyu juga mengatakan, Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang, Yesus akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Luar biasa. Lalu di dalam satu lagi Bang Juma, berapa ya? 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Makanya dia mau datang. Nah itu silakan. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir orang-orang kafir masuk neraka karena mengikuti iblis. Yesus juga akan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya karena mengikuti iblis. Jadi memang ada iblis yang selalu mengajak mempertuhankan selain daripada Allah. Apa yang Bu Darni sampaikan itu dibantah oleh Yesus. Justru Yesus berkata, apabila ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia kan? Mau sampai selevel apapun tetap aja anak manusia kan? Justru kalau dia anak manusia membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi ini bukan manusia, bukan anak manusia.
Itu jelas itu, Bilangan 23 nomor 19. Jadi mustahil orang yang mengatakan dirinya aku anak manusia adalah Tuhan, itu mustahil. Justru Ibu Darni tidak boleh menutup mata bahwa Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan bergelar Kristus. Anda membawa surat-surat Paulus, Anda membawa buku Wahyu, di mana buku-buku ini Yesus sendiri tidak pernah mengenalnya. Bu Darni harus tahu bahwa catatan-catatan yang muncul menghadirkan kemudian perkataan-perkataan Yesus itu adalah bukan firman Tuhan. Kitab Anda bukan firman Tuhan. Kitab Anda itu adalah catatan-catatan yang ditorehkan oleh orang yang menyusun pemberitaan yang terjadi tentang peristiwa yang ada antara Yesus dengan murid-muridnya. Satu hal yang perlu Ibu pahami, Yesus tidak pernah berbicara kepada siapapun selain kepada Bani Israel. Yesus hanya punya pengikut Bani Israel. Ketika Yesus berbicara, kamu, kalian, Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Dia tidak berbicara kepada saudara-saudara Kristen. Salahnya saudara Kristen, ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, Kristen merasa bahwa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal tidak seperti itu. Yesusnya sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel, bukan berbicara kepada orang Kristen, kepada orang Katolik, pada orang Protestan, pada orang Advent. Tapi karena Kristen ini disajikan buku yang ditulis yang tujuannya memang untuk supaya mereka menyembah yang bernama Kristus ini, maka ucapan-ucapan Yesus yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dianggap bahwa itu ucapan untuk Kristen. Yesus tak ada sedikit pun tersentuh oleh Katolik. Ingat, Kristen pertama itu Katolik. Penyembah pertama Yesus itu beraliran Katolik. Dan Yesus sama sekali tidak pernah berbicara kepada orang Katolik. Tidak pernah berbicara kepada orang Roma, Yunani. Yesus tidak pernah memberikan aturan-aturan main kepada mereka. Tetapi kemudian orang-orang Roma membentuk agama komunitas bernama Katolik, Kristen Katolik, dikarenakan buku-buku tadi, buku-buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang membicarakan tentang ucapan-ucapan Yesus. Bukan ucapan itu untuk Katolik, bukan ucapan itu untuk Protestan, bukan untuk Advent, tetapi itu untuk Bani Israel, tapi dipungut kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, dijadikan sebuah buku, lalu diseleksi, lalu lolos 4, dan juga Paulus muncul di sana sebagai orang yang mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Terjadilah sebuah kitab yang kalian sebut dengan Perjanjian Baru, yang Yesus sendiri tidak pernah mengenal kitab-kitab itu. Ibu Darni mempertuhankan sosok Kristus bukan dari lisan Kristus Yesus anak Maria, tetapi dari sebuah buku, dari hasil penyelidikan, dari konsep yang ditanamkan Paulus kepada non-Yahudi. Itu yang menyebabkan Anda mempertuhankan. Padahal kalau Bu Darni jeli, semua ucapan Yesus tak ada satupun untuk non-Yahudi. Tapi kenapa kemudian digunakan oleh non-Yahudi? Karena ada kekuatan di luar Yesus yang mengaku Yesus, yang bergelar Kristus, yang menginginkan penyembah-penyembahnya ada di atas muka bumi ini selain menyembah kepada Tuhan. Ingat Bu Darni, Yesus tidak pernah berkata sedikit pun dari dirinya sendiri. Yesus tidak berani berucap sesuatu yang bukan perintah Tuhannya untuk ia ucapkan. Sedikit pun tak ada. Bahkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa Kristus yang datang menyesatkan banyak orang tersebut? Yesus tidak mungkin, anak Maria nggak mungkin, dia hanya untuk Bani Israel. Muncul Kristus baru yang mengatakan dia Yesus dan dia adalah Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu hari ini kami mengenalnya dengan sebutan Kristen, karena Kristen sama dengan pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus yang adalah penyesat yang datang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan? Kristen. Mana Kristus yang palsu itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias. Ingat, Yesus membatasi ajarannya.
Lihat di catatan buku Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semuanya endingnya di mana? Percaya aku adalah utusan Tuhan. Itu endingnya. Segala firman sudah dikasihkan. Tapi tak ada satupun akulah Tuhan, akulah telah diberi kuasa kepadaku, bla bla. Itu karangan muncul kemudian setelah Paulus menerima pernyataan-pernyataan dari sosok yang ngaku Kristus. Siapa ini? Yang mengaku dirinya diberi kuasa. Ini siapa? Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa dan juga kemuliaan dunia. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis memberikan kuasa itu kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu yang terjadi. Ingat kata Yesus bahwa di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu dan Nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Yang datang kepada Pulau Patmos itu kedatangan yang keberapa? Sedangkan kedatangan keduanya saja belum datang. Kenapa pula ada yang datang ngaku-ngaku Kristus? Itulah yang ibu ikuti. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itulah kalian yang akan diusir oleh Yesus yang asli. Saya kira begitu Bu Darni. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami datang, Tuhan kami, tidak ada Tuhan datang seperti hantu, nggak ada. Yesus datang sebagai manusia. Karena dia datang sebagai manusia, maka dia jelas bukan Tuhan. Demikian. Bang Zuma. Ya, sebentar. Ada info Gurunda di bawah itu, karena suara Gurunda di YouTube katanya kecil banget katanya. Tolong dicek. Udah bagus Bang. Udah bagus. Oh ya, terima kasih. Ya, lanjut. Sama-sama. Benar nih. Alhamdulillah. Ya, Bang. Kami itu beriman tuh bukan kepada manusia ya. Kami itu beriman kepada orang yang tahu isi surga, yang datangnya dari surga. Jadi pilihan kami iblis, tepat. Iblis dari mana Bang? Bukankah iblis itu dari surga? Dalam kitab Ayub, iblis datang kemudian ke surga bertanya kepada Tuhan. Bukankah iblis itu juga dari surga Bang? Yesus sendiri di sini berkata, kata itu saya datang dari surga. Iblis juga datang dari surga. Bagaimana Anda mengatakan iblis datang dari surga? Yes. Iblis Itu diciptakan, iblis itu sebenarnya bukan manusia pendosa. Karena dia merontak dengan Allah, ingin setara dengan Allah. Jadi harus paham konteks itu saudara. Nah sekarang ketika Anda melantik roh yang mengaku Yesus, Anda ingin menyetarakan Tuhannya Yesus yang adalah anak Maria dengan sosok yang datang kepada Paulus itu. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda melantik sosok roh. Anda menyetarakannya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo, bukankah Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel dia bertuhan? Dia bukan ateis. Dia sujud semalam-malaman, dia berdoa. Bahkan takut ketika dia datang malaikat kepada dirinya. Kok sekarang jadi Tuhan di Kristen? Karena yang Anda tuhankan sejatinya bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang mengaku berkuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah dia. Begitu. Itu bukan terserah saya, saudara. Itu perkataan Yesus. Waspadalah paham konteks itu, saudara. Ya, bukan kalianlah, bukanlah apa tadi? Kalianlah menyembah iblis kan? Oh nggak bisa kami menyembah iblis. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Bagaimana mungkin? Anda tidak bisa kemudian mengatakan kami menyembah iblis. Karena Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Iblis serupa dengan roh. Lalu bagaimana Muhammad menceritakan? Aku hanya menyembah Allah Mekah saja. Bagaimana? Sekarang saya tanya kepada saudara. Apakah Tuhannya Abraham itu Tuhannya negeri Mekah? Atau bukan? Loh, itu yang dipertanyakan. Ya, justru itu saya tanya kepada saudara. Apakah ilah Israel, sembahan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan?
Bukan saudara. Oh, berarti Tuhannya Israel itu tidak memiliki negeri Mekah. Tidak. Loh, bukankah Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam? Memang dia Berarti kalau Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, berarti dia adalah Tuhannya negeri Mekah, dia adalah Tuhannya Indonesia, dia adalah Tuhannya Malaysia, dia adalah Tuhannya Inggris, alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi termasuk kota Mekah? Kenapa pernyataan itu muncul kemudian? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu memiliki dewa-dewa sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada. Di antara pelosok suku satu dengan suku yang lain memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Maka Nabi Muhammad kemudian datang, aku hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhannya negeri Mekah. Mereka terbelalak. Oh, kok bisa? Siapa Tuhan negeri Mekah itu? Bukankah setiap wilayah, daerah-daerah, suku-suku memiliki Tuhan masing-masing? Kok ada Tuhan negeri Mekah mencakupi sembahan-sembahan kita? Ternyata Tuhan negeri Mekah itu adalah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya pernyataan itu, Bang. Jadi Tuhannya Israel itu adalah Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri semua alam semesta. Apakah Anda pungkiri itu? Gimana dong? Nah, sekarang kita sederhanakan kasus ini. Saya ingin bertanya dua arah, Islam dan Kristen. Dan tolak ukurnya adalah Yesus. Jangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas kalian neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Saya ingin adil di sini. Saya ingin tahu dari konsep Yesus kepada Bani Israel. Menurut Yesus, Bang, penyesat setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Anda jujur. Bergelar nabi palsu. Gelar nabi palsu ini bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi palsu. Nabi palsu itu yang mengajarkan kesesatan. Nabi palsu ini menerima pengajaran dari Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu, sebab banyak orang akan muncul membawa namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menubuatkan penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita jujur. Nggak ada keduanya, tapi dikatakan inilah bergelar nabi palsu. Waspadalah kepada pengajar-pengajar dan guru-guru sesat dan nabi-nabi palsu, katanya. Oke, baik. Bu Darni, boleh Ibu Darni bacakan Matius 24 nomor 4 nomor 5? Ini ucapan Yesus loh. Karena Kristen lebih dulu datang daripada Islam, maka yang menjadi rujukan kita ini adalah agama Kristen atau ajaran Kristen atau intinya di ajaran Yesus. Yesus di dalam Matius 4 nomor 4 nomor 5, gelar daripada penyesat yang muncul menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Matius 24 ya. Iya. 24 ayat 4 dan 5 kan? Permulaan penderitaan. Itu ayat 3 dulu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar dengan perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu maksudnya Mesias palsu yang mengadakan penyesat-penyesat. Itu artinya. Nomor 4-nya Bu dan nomor 5-nya coba. Ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat menurut Yesus yang datang setelah Yesus bergelar apa?
Kristus Mesias atau itu katanya Mesias katanya di situ. Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. Kristus. Yang datang kepada Paulus bergelar apa? Mesias. Kristus. Lalu kemudian di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Jadi Paulus mengaku enggak menerima Injil dari manusia Yesus? Iya, mengaku karena dia adalah rasul Yesus. Tidak, dia mengatakan bukan manusia yang datang kepadaku, tetapi Yesus. Ya. Sedangkan penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Ada Paulus lagi? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Enggak ada. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, coba Ibu baca. Galatia 1 nomor 11. Iya, maksudnya di situ penyesat-penyesat itu maksudnya yang kan tahu kan kata Yesus juga, sesatlah kamu karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Mana ada ajaran Paulus kawin mengawinkan di surga? Mana ada? Bukan di surga, jangan dipleset dalilnya. Itu Hari kebangkitan, Bu Darni. itulah yang penyesat. Yang Hari mengatakan kebangkitan bahwa itu, sesatlah hari kebangkitan kamu, itu, katanya. hari kebangkitan itu bukan surga. Hari kebangkitan kan- itu, hari kebangkitan itu padang mahsyar, Ibu. Masih orang mau dihisap. Baca Yohanes 2 nomor 29. Baca itu. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang baik akan masuk ke dalam surga, akan diadili dan dimasukkan ke surga. Yang buruk akan diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada orang bangkit dari kubur langsung kawin. Iya, tadi kan Diperiksa juga- dulu, diperiksa dulu. Nah, jadi kembali kepada tema kita, bahwa penyesat yang muncul menurut Yesus setelahnya itu adalah bergelar Kristus. Ingat sekali lagi, Bu Darni, Yesus ketika berbicara dan bercakap-cakap di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan murid-muridnya, dan di situ bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent. Sekali lagi, kalian di luar garis. Nah, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya, apa kata Yesus? Waspadalah kalian wahai Bani Israel, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ketika Bu Darni datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, Ibu Darni bagian daripada penyesat tersebut. Ibu penyesatkan orang banyak. Ibu juga bagian daripada penyesat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa? Ketika kemudian Yesus melanjutkan pembicaraannya di Matius 24, di data nomor 23-nya jelas dikatakan kemudian oleh Yesus. Jadi apabila kelak nanti ada orang, jika ada orang berkata kepadamu, wahai Bani Israel, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia kelak. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat, tetapi kedatanganku itu ditandai seperti cahaya terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi Paulus hanya sendiri dia dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya ketika dia menuju kepada Pulau Patmos. Ketika dia ke Damsyik, ketika dia di dalam sel, itu Ini dia salah, mengaku Bang Juma. bertemu dengan Yesus. Iya, tunggu. Itu jelas itu.
Nah Ya, sekarang Bang Juma. saya ingin tahu kepada Bu Dari, sabar dulu. Ketika Yesus berbicara seperti itu, waspadalah supaya jangan ada yang datang kepadamu. Ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma yang ada di sekelilingnya pada saat itu? Bani Israel. Bani Cuman, Israel. Begini, tunggu, kuterangkan ini Bang Juma. Biar kuterangkan. silakan. Sewaktu Yesus mendatangi Paulus, bukan maksudnya kedatangan kedua kali. Itu masih secara pribadi Yesus memilih Paulus untuk menjadi rasul, untuk menjadi pekabar Injilnya pada saat itu. Itu maksudnya. Nah, Kalau inilah. kedatanganku, enggak, jangan salah Bang Juma, jangan bilang Paulus yang penyesat, karena sewaktu Paulus mengumandangkan dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, makanya dia jadi bertobat. Justru Kedatangan Yesus itu. hmm? Justru itu Yesus menasihatkan muridnya di luar Paulus. Wahai muridku, jika ada yang datang kepadamu mengaku Kristus, jangan kau percaya. Ketika kemudian ada makhluk sosok datang kepada Paulus mengaku Kristus, murid Yesus tidak percaya. Ini waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Oh, Kalau ada yang tidak. mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau tidak. percaya. Karena Iya, kedatanganku seperti sebab kilat kedatanganku memancar dari timur ke barat. itulah Begitu. kedatanganku. Semua mata akan melihat. Gitu. Artinya Bukan kalau hanya ada satu. orang yang mengaku, kalau ada orang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya. Yuni, Sebab si Yuni aja kedatanganku. pun bertemu Yesus. Yuni pun bertemu Yesus. Bertemu sebab- Yesus. Karena ya itu dia. Dia dipilih. Karena memang ya. Karena Yesus memang mengatakan kan banyak orang kan memang. Kan Yesus Iya. mengatakan banyak orang. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, jangan aku percaya. Sebab itu bukan aku. Itu bukan aku. Bukan. Maksudnya Loh, nanti kedatangan kedua kali. Itu Nah, kedatangan itu global. bukan aku. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti kalau aku yang datang, maka seperti kilat menyambar dari Memancar. timur Iya. sampai ke barat. Itu baru aku. Kalau selain dengan keadaan itu bukan ya, aku. no. Jangan kau percaya. Betul. Nah, makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Oh, karena yang datang salah. kepada Paulus Karena itu kan- bukan Yesus. Salah Bang Juma. Tapi Karena Kristus gini, palsu. Bang Juma, karena sewaktu Paulus memperlihatkan itu bukan kedatangan global mendunia. Maksud Loh, Yesus ini Di mana datang Yesus nanti- pernah menubuatkan dia akan datang kepada orang-orang? Bukankah Yesus hanya menubuatkan kedatangan kedua kalinya? Tidak ada itu kedatangan setengah-setengah, nggak ada. Kedatangan yang kedua itulah akhir zaman. Nah, Nanti itu hari akhir zaman. artinya kalau Yesus datang cuma 2 kali, artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Apa nggak boleh rupanya Yesus menampakkan diri kepada Makanya aku, Yesus kepada mengatakan Bang Juma, waspada. kepada Bu Yuni, kepada Paulus. Bu Yuni Justru- loh. Bu Yuni justru dah karena mengatakan, itulah. aku Justru karena- dijamah Yesus. pundakku. Justru karena Kata itulah Bu Bu Yuni. Darni. Nah, itu. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus berkata akan ada Kristus palsu menyesatkan banyak orang, anggaplah itu bukan Advent, bukan Katolik, bukan Kristen. Kalau ini betul, tunjukkan kapan ada pengikut Kristus banyak di luar Kristen. Yang menggenapi nubuatan Yesus ini itu di mana? Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Satu-satunya kandidat cuman kalian Kristen. Tapi kalau Kristen pun mengatakan bukan kami, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Begini Bang Juma, di dalam apa ini? Paulus ya. Di dalam kisah para rasul ini ada bukti ya, bukti nyata. Ini bukan omon-omon. Kisah para rasul 9 ayat, mulai dari ayat dia juga 5. berbicara dan berjawab doa nih. Ayat 29 dulu ya. Ayat 28 dulu. Dan Paulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh Paulus. Ya, ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, bayangkan pada saat itu ada anggota jemaat. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea Galilea
dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah pada saat itu. Ada dalilnya. Kata Lukas. Bukan Kisah Para Rasul 9. Ya, Lukas lah itu. Sementara Lukas ini adalah asisten Paulus. Intinya Bu Darni, sejarahnya ada, peristiwanya ada. Itu memang harus terjadi. Makanya saya katakan harus ada yang menggenapi. Kalau Bu Darni percaya dengan ucapan Yesus ini, harus ada yang menggenapi. Bayangkan, saya pertaruhkan iman saya loh Bu Darni. Dan tolak ukurnya bukan Al-Quran loh. Saya katakan apa? Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya gelar penyesat itu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ragu dengan Islam. Tetapi ternyata Yesusnya berkata penyesat itu bergelar Kristus. Satu-satunya komunitas di dunia ini sebagai pengikut Kristus, dan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, hanya Kristen. Harus ada yang menggenapi. Ini ucapan Yesus, bukan omon-omon. Kalau ibu percaya, ini kitab ibu, ini ucapan Yesus. Kalau ini adalah ucapan Yesus dan ini kitab ibu, harus ibu percaya bahwa Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus dimanapun berada, coba lihat di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepada siapa? Kepada anak manusia. Lihat di Matius 24 yang tadi yang kita urai. Di situ Yesus mengatakan, menyangkal ketika ada yang berkata, aku di sini, aku di sono, aku di sini, aku di sono. Jangan kau percaya. Sebab pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus, Bu Darni, bukan anak manusia. Sedangkan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Level yang datang kepada Paulus itu lebih tinggi dari Yesus. Siapa yang lebih tinggi levelnya dari Yesus ini? Tentu dia yang pernah mencobai Yesus. Tidak mungkin kalau dia levelnya lebih rendah dari Yesus bisa mencobai Yesus. Dan satu-satunya makhluk yang pernah mengaku kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka kehendak itu diberikan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa melakukan mukjizat-mukjizat, sehingga ketika dia di Antioquia, dia hampir disembah oleh orang-orang pagan di sana karena dianggap sebagai dewa Hermes, karena Paulus dibekali oleh kemampuan iblis. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat Bu Darni, ketika di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Baca, yang memproklamirkan kerasulan Paulus itu adalah iblis. Ini bukan saya ngaku-ngaku sebagai orang lebih pintar dari Bu Darni, enggak. Saya membaca Bible. Dan bacaan Bible itu terurai. Saking inginnya manusia itu mengerti tentang Bible, supaya manusia itu tidak jauh dari Bible. Bible setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Tidak perlu lagi ada roh ini, roh itu, ya ini, roh itu, nggak perlu. Tinggal dibaca. Dan di situ jelas sekali dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Kristus. Yang namanya penyesat lihai, pintar, cerdas. Penipu aja nih, penipu di pasar, penjual obat nih, maaf nih, penipu. Atau yang pesulap-pesulap itu aja. Itu pintar, cerdas untuk kemudian membuat trik. Apalagi yang namanya iblis. Makanya Yesus di ending pengajarannya mengatakan, pada hari itu aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang ditunjuk oleh Yesus di situ? Orang-orang yang sudah sampai level makrifat. Apa itu? Bermujizat, memuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Orang-orang yang sudah level tinggi. Tapi kenapa diusir? Karena mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Adakah kehendak Bapa supaya Yesus disembah? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu dibatalkan? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu diajarkan kepada luar Yahudi? Tak ada.
Ini yang terjadi hari ini. Maka Islam datang setelah kemudian dosa merebak dibawa oleh Kristus palsu ke seluruh penjuru dunia. Islam datang. Ketika kebenaran itu datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Kenapa mengisapkan dunia? Karena si Kristus telah membuat dunia ini selama 600 tahun lebih mati dalam dosa dikarenakan dirinya meminta disembah. Ingat kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 30 atau 31. Apa kata Yesus? Aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur. Makanya di dalam Matius 12 Ibu nomor 38 dan seterusnya, ketika angkatan jahat minta satu tanda, apa kata tanda yang diberikan oleh Yesus? Tanda yang diberikan oleh Yesus satu-satunya adalah manusia keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Dan ternyata yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Sedangkan Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba setelah dia masuk ke kubur, keluar dari kubur, tiba-tiba berubah? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini oknum yang berbeda. Sebab di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Kok berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata cek Yesus memang mengatakan tanda Yunus sama dengan keluarnya atau bangkitnya iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Ingat Bu Darni, kenapa Yunus dijadikan sebagai simbol angkatan jahat? Yunus pada hari ketiga keluar dari perut ikan. Manusia sebagai simbol angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa demikian? Karena kata Yesus, coba Anda baca teliti. Baca teliti, Yohanes 12 nomor 31. Kita baca pelan-pelan. Apa yang Yesus katakan pada saat itu loh, bukan pada saat sekarang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia dihakimi. Kenapa dunia dihakimi? Karena anak Tuhan, hamba Tuhan yang suci datang di tengah-tengah Bani Israel, diupayakan dibunuh, padahal dia tak punya salah sama sekali. Dan bahkan kemudian dia dianggap sebagai penyesat, dianggap sebagai anak zina. Ketika putus asa Yesus, kemudian Tuhan menyelamatkannya ke langit. Yesus sebelumnya berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. 600 tahun dunia dihakimi oleh Tuhan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sehingga ketika kemudian ajaran Kristen merebak ke seluruh penjuru bumi, disitulah anak keturunan Adam kemudian terperosok kepada penyembahan kepada iblis. Itu jelas itu benar nih. Jelas itu. Jadi kalau ibu juga masih menolak, silakan Anda koreksi diri. Anda pengikut Kristus. Bukankah Kristus itu adalah penyesat? Sedangkan Kristus yang benar adalah dia yang datang kepada Bani Israel. Kemenangan hari ini ada di Islam. Kenapa? Di Islam dikatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Nabi Isa, Nabi yang lahir tanpa ayah, spesial diutus kepada Bani Israel. Alhamdulillah umat Islam beriman dengan keadaan itu. Dan murid-murid Yesus juga beriman dengan keadaan itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka setelah menerima segala firman itu percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jelas itu. Murid-murid Yesus yang asli mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Umat Islam mendudukkan Yesus Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen justru melantik Kristus ini sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang maha benar, maha suci, maha tinggi, yaitu anak orang yang kemudian mereka jadikan sebagai sesembahan. Ingat ibu, Kolose 2 nomor 9, bisikan Kristus kepada Paulus, di dalam tubuh Kristus Yesus inilah kepenuhan segala keilahian. Lalu kemudian Kristus ini yang membisikkan Paulus kemudian dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78 bahwa Theos datang kemudian mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Itu siapa itu? Apa mungkin pencipta langit dan bumi
datang menjelma menjadi manusia, dihukum oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Apa itu mungkin? Tidak. Itu semata-mata adalah pengajaran setan. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir itu adalah, yang orang-orang kafir yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Ingat Bu Darni, apa kata Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, lagi-lagi bisikan Kristus. Tak ada satu ucapan Paulus tentang penyaliban menyebut nama Yesus di situ. Tapi Anda baca apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia nomor 13. Kristus, bukan mengatakan Yesus, tapi Kristus telah menebus kita. Coba, siapa Kristus ini? Yang telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Siapa? Siapa Kristus ini yang telah menebus Kristen dari hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu hanya milik orang Yahudi. Kenapa Kristen yang ditebus oleh Kristus? Artinya, kalau surat Galatia dituliskan pada tahun 52 dan Yesus mengucapkan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku di tahun 33, berarti setelah Yesus mengatakan di tahun 33, di tahun 52 Kristus palsunya datang membisikkan kepada Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang Anda sebutkan selama ini anak Maria mati terkutuk di atas tiang salib, itu bukanlah anak Maria, melainkan makhluk terkutuk yang memang sudah terkutuk, mau kemudian rela menggantikan posisi Yesus demi untuk mendapatkan pengikut miliaran manusia. Iblis rela dikutuk. Apapun yang terjadi, yang penting sumpahku di hadapan Tuhanku, aku akan mengajak seluruh anak keturunan Adam kemudian untuk menjadi pengikutku masuk ke dalam neraka. Ingat, di dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat kata Yesus di data nomor Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terinci dalam bacaan sederhana kita sebagai orang Indonesia. Yesusnya berkata apa? Dengan teratur dia mengucapkan ini. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia yang datang? Iblis. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur dan mengaku pergilah ke seluruh dunia sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku? Iblis. Jadi benar bahwa Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang setelahku yang mengatakan dirinya penguasa. Sedangkan Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa. Di mana Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa? Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan persaksian-persaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus, itu tidak berhasil. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya tidak lama lagi aku akan pergi. Sebab penguasa dunia ini datang. Dialah yang akan mengaku sebagai aku nanti penguasa dunia ini. Dialah nanti yang menggantikan aku dan dia mengaku aku. Dan dia, iblis ini, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti aku tidak berhasil disalib. Artinya ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, endingnya ada di nomor 13. Ketika kemudian Yesus digodai iblis untuk supaya Yesus menyembah iblisnya dan tidak berhasil iblisnya, di keterangan 13 dari Lukas 6 ini diterangkan begini. Iblis mundur dari Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, iblis kemudian bereaksi di belakang. Dialah yang kemudian mengaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit, tetapi dia kemudian yang menggantikan posisi Yesus dengan mengaku Kristus dan menyesatkan orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia yang sekarang kami mengenalnya dengan sebutan Kristen. Mohon maaf, ini data. Kalau membahas tentang Al-Quran selesai saudara-saudara Kristen. Tetapi ternyata melalui Bible pun kalian selesai. Iya. Silakan. Makanya Bang Juma, iblis itu nanti di dalam Wahyu 20 ayat 10 kita baca ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu di tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya.
Bayangkan, nabi palsu itu akan nanti disiksa selama-lamanya bersama dengan iblis. Sementara Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Luar biasa. Nah, Paulus. itu bukan Yesus itu. Tunggu, Sabar Bu Darni. Saya sudah mau buka Bu Darni. Saya 15 detik titip ini untuk teman-teman saya di sini. Ketika Ibu Darni berbicara mengenai nabi palsu, kata Yesus, dari buahnya kamu mampu, kamu mau, kamu tahu. Kamu itu Bani Israel. Wahai Bani Israel, dari buah nabi palsu itu kamu tahu. Apa buah nabi palsu itu? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu. Dan lagi-lagi itu di Kristen. Maaf Bu Darni, maaf. Saya bukannya mau lari atau kabur. Saya dari buka puasa buahnya. dulu sambil saya nyimak. Silakan. Ya, dari Dilanjutkan buahnya lah sahabat-sahabat engkau. Muslim yang lain. Ya, dari buahnya lah engkau mengenal nabi palsu itu. Emangnya nabi palsu, kalau dikatakanlah Paulus, pernah rupanya Paulus mengawini banyak wanita? Pernah rupanya Paulus untuk membunuh? Pernahkah Paulus meniduri berganti-ganti wanita dia pakai? Pernah? Enggak. Paulus itu selalu mengindahkan dirinya, menjauhkan dirinya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang jijik, yang menjijikkan. Jadi itu enggak kena ke Paulus ya. Di dalam Boleh, Ibu? dikatakan di sini. Boleh Dalam- Ibu tunjukkan sejarah riwayat Paulus? Boleh? Buku apa itu yang menceritakan sejarah Silsilah hidupnya? Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi dan Romawi. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, sekarang di Turki, dari keluarga Enggak, Yahudi. maksud saya Ngaku sejarah berasal hidupnya dari Ibu. suku Benjamin. Sejarah hidupnya tertulis Enggak. di mana? Kalau Dia ngapain aja sejarah, gitu. Sejarah Rasul Paulus, dia adalah seorang Iya, jahat yang sejarah menganiaya. hidupnya itu tertulis di mana Ibu? Sejarah Yang hidupnya menganiaya, mulai dari dia lahir, kemudian dia kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian ini bla bla bla. Selayaknya Nabi Muhammad SAW ada kitab yang berbicara tentang riwayat hidupnya, Sirah Nabawiyah. Ada nggak buku yang bercerita tentang sejarah hidupnya Paulus mulai dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini? Ada nggak? Hanya itu aja, silsilah Paulus. Ya, Kisah makanya Para Rasul 22 bagaimana ayat 1. Ibu bisa tahu dia Enggak. ngapain aja? Kan dia itu dihitung dari sewaktu dia bertobat. Dia dihitung dari sewaktu dia dipilih oleh Yesus. Wah, ini bahaya ini. Sewaktu dia mau mengejar para murid-murid Yesus. Berarti dia- Ibu masih dia didatangi oleh masih Yesus. abu-abu tentang hidupnya dia itu. Enggak, ngapain lagi kita mengingat Nah, orang itu yang dia. kejahatan? Ibu berbicara, Bang Juma, contoh. Paulus itu Enggak, tidak tunggu pernah dulu, Bang Juma. begini, Contoh kayak tidak aku. pernah begitu. Kalau aku sudah, tunggu Bang Juma, kalau aku sudah bersahadat, apakah aku masih kalian ingat yang lalu-lalu? Enggak Oh kan? tidak, bukan Nah, begitu. sama dengan Sekarang Paulus. sekarang permasalahannya bukan di situ Bu Darni. Ibu coba lihat di dalam Matius 12 nomor 43 dengan 45. Coba Anda lihat. Ketika orang itu bertaubat, iblisnya keluar dari dirinya, kata Yesus. Dan iblis yang keluar dari dirinya ini mencari pemberhentian dan tidak menemukan pemberhentian. Sehingga iblis itu kembali kepada orang yang bertobat tadi. Dia menemukan orang yang bertobat ini betul-betul bersih. Lalu iblis yang keluar mencari dan memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi. Dan nampaklah, terlihatlah bahwa orang itu jauh lebih jahat daripada semula. Dan itu akan berlaku terhadap angkatan jahat orang Farisi. Itu kata Yesus. Jadi ketika kemudian Ibu mengatakan Paulus itu bertobat, apanya yang bertobat? Tak ada pertobatan-pertobatan, justru semakin parah. Kenapa Justru semakin parah. Tidak Karena ada dalil di dalam Alkitab ini dia mengawini banyak wanita, enggak ada. Loh, bukan dari situnya. Dia banyak bukan, membunuh. Bu Darni, Bu Darni, dia buahnya, bukan Bang Juma. bukan itu. Dari Ibu jangan buahnya lah ngarang-ngarang, engkau jangan mengenalnya, ngarang cerita. katanya. Tidak ada Yesus memberikan syarat penyesat itu banyak menikah, enggak ada. Dari Karena buahnya Yesus katanya. enggak. Dari buahnya lah engkau Iya, mengenal dari nabi palsu buahnya, itu. buahnya itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, Enggak, bermujizat. enggak ada, Tidak enggak ada juga dikatakan itu, enggak ada. bahwa dari buahnya banyak menikah, karena Yesus itu tahu dia. diri dia berasal dari seorang kakek yang banyak istri.
Tidak ada seperti itu benar nih. Jadi kita jangan Jadi membentuk Paulus- satu pengajaran, jangan membentuk pengajaran yang berbeda dengan yang Yesus Begini, Bang sampaikan. Juma, di dalam Kami saja kekristenan- Muslim, Bang kami Juma. Islam saja ini menjaga itu. Ibu kok tunggu, Bang Juma. Kristen tapi kok malah nambah-nambahin. Iya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 26. Sedikit pun tak ada ciri-ciri itu. Dia mengatakan buah dari nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Jangan Anda tambah-tambahin menikah banyak. Oke. Enggak boleh. Nabi Silakan. palsu. Sebentar. Nah, Matius sementara- 7:15 silakan. Tunggu, sementara di ajaran Paulus 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu ajaran Paulus. Lalu 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kayak mana kalau dia mengawini banyak wanita, ganti wanita? Hah? Macam mana dia penginjilan? Macam mana dia penginjilan seperti itu, Bang Juma? Makanya Oke, dia, saya tanya. Tunggu dulu. Tunggu, Bang Juma. Makanya dia menguasai dirinya agar dia tidak ditolak. Jadi dia mengutuskan dirinya untuk penginjilan. Bayangkan Oke, itu. iblis yang menjadi penyesat itu apakah gemar beristri, berpoligami, Bu Darni? Iblis loh. Apakah iblis ini gemar gonta-ganti pasangan? Enggak kan? Jadi itu bukan jadi sandaran, bukan jadi dasar Iya juga, pijakan. Bang Juma. Ya, yang namanya keinginan- iblis, Ibu. Tunggu, keinginan nafsu yang- yang tidak bisa menguasai diri itu dari iblis, Bang Juma. Orang Kristen, maaf nih Bu Darni, Ibu juga pasti mengakui karena Ibu adalah Advent. Orang Kristen itu tidak digoda lagi iblis. Kenapa mau digoda lagi iblis?